Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahi, bermula saya membaca ini kitab dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, Allah itu yang maha penyayang dan maha pengasih di dalam dunia untuk orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Ar-Rahimi, Allah itu yang maha penyayang dan maha pengasih di dalam akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Halaman yang ke-6, barisan yang kedua dari atas, yaitu menerangkan tentang batal oleh wudhu maka haram atas 4 perkara. Maksudnya ketika wudhu kita batal, ada 4 perkara yang haram kita lakukan, yang tidak boleh dilakukan. Maning taqudu wudhu'uhu haramun alaih. Siapa yang batal oleh wudhunya, maka haram atasnya apa? Arba'atu asya'a, yaitu 4 perkara. Jadi diingat-ingat, kemarin menerangkan tentang batalnya wudhu. Sama kemarin juga batalnya wudhu itu ada 4. Apa aja kemarin batalnya wudhu yang ada 4? Yang 4 aja lupa. Inilah pentingnya ilmu ya, ilmu terutama ilmu fikih. Kayak kemarin minggu yang lalu kita belajar tajwid, itu ilmunya Al-Qur'an. Kalau fikih itu ilmunya ibadah. Bagaimana sih ibadah kita itu biar sempurna? Karena dikatakan tidak sah keimanan seseorang apabila tanpa ilmu. Nah, yang pertama batalnya wudhu itu keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang. Walaupun yang keluar itu adalah angin. Itu yang pertama, batal. Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur, mabok, stres dan yang lainnya juga batal. Tidurnya bagaimana batal? Nah, tidur ya batal. Kecuali kemarin yang diterangkan, kecuali tidurnya orang yang sedang duduk, yang masih menetapkan tempat duduknya, yang masih menetapkan pantatnya terhadap yang diduduki. Nah, itu namanya nggak batal walaupun dia tidur. Yang ketiga, menyentuh atau bersentuhan dengan laki-laki perempuan yang dua-duanya itu sudah dewasa, bukan mahramnya dan tanpa penghalang. Jadi ada laki-laki dan perempuan, kedua-duanya sama-sama sudah dewasa dan juga bukan mahramnya. Lalu bersentuhan tanpa ada penghalang, tidak ada yang berarti sesama kulit kok ketemu, berarti batal. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan anak Adam, termasuk diri kita sendiri. Mungkin habis wudhu lelenya gatel, nggak sengaja main rogoh aja gitu kan, batal. Tapi kalau ada penghalang, kalau ada hailin, berarti tidak batal. Nah, sekarang berarti menerangkan tentang 4 perkara yang tidak boleh kita lakukan ketika wudhu kita batal. Yang pertama as-sholatu, yaitu sholat. Jadi ketika wudhu kita batal, kita haram melakukan sholat. Yang kedua wat-tawafu, tawaf. Nanti mungkin ketika ada rezeki bisa ke Mekah ya. Ketika tawaf wudhunya batal, tidak boleh tawaf. Itu yang kedua. Yang ketiga wa mashul mushafi. Yang ketiga itu menyentuh Al-Qur'an. Jadi kalau wudhunya batal, jangan sekali-kali menyentuh Al-Qur'an. Wa hamluhu, membuat wa yahrumu alal junubi. Bukan. Wa hamluhu, dan menanggungnya. Jadi yang keempat itu tidak boleh membawa, menyentuhnya nggak bawa. Dan tapi kalau kita beli ini Al-Quran, otomatis kan kita punya wudhu. Ya, harus wudhu. Jadi ada 4 perkara ya. Yang pertama, tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh tawaf.
Yang ketiga tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dan yang keempat itu tidak boleh membawa atau menanggungnya, membawa Al-Quran. Karena membawa sama menyentuh itu beda ya. Membawa aja, menyentuh aja nggak boleh, apalagi membawa, itu sakral. Kalau belum tahu gimana? Ya namanya belum tahu, maka disuruh nyari tahu, suruh ngaji. 4 nih doang. Lalu nggak wudu baca boleh nggak? Boleh kalau baca Quran, kalau nggak wudu. Yang penting jangan menyentuh. Ada yang bukain. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Boleh walaupun nggak punya wudu, tapi nggak nyentuh, nggak apa namanya membawa. Tadi kalau membaca boleh. Itu. Walaupun megang begini, itu nyentuh. Tetap nggak boleh membawa Quran kecuali dalam keadaan darurat. Apa daruratnya? Mungkin habis ada angin puting beliung, kamar berantakan kan, Al-Qur'annya jatuh. Ini saya nggak niat untuk menyentuh Al-Qur'an, tapi saya niat untuk menyelamatkan. Atau mungkin berkececeran di jalan tuh, ada mungkin Al-Qur'an jatuh bagaimana, rusak. Saya nggak punya wudhu, tapi ini sesuatu yang mulia, seharus saya muliakan. Dengan tujuan untuk memuliakan Al-Quran, boleh-boleh aja menyelamatkan. Tapi di selain itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Maka diajarkan untuk selalu berwudu sebelum memegang Al-Quran, sebelum membawa Al-Quran, itu terutama. Wayahrumu, dan haram lagi. Jadi gampang ya, cuma 4 perkara yang haram ketika wudu kita batal. Yang pertama tidak boleh sholat. Jadi kalau udah wudunya batal ya wudulah lagi. Yang kedua tidak boleh tawaf. Tawaf itu kalau muter Ka'bah tuh ya di Mekah. Ya. Terus yang ketiga tidak boleh menyentuh, bukan membaca ya, menyentuh Al-Quran. Dan yang keempat tidak boleh membawa Lalu kemudian